Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya lewat jalan itu sakit pinggang, sekarang enggak ya, karena suspensi sudah ganti dengan aftermarket. Nah, kali ini penulis ingin membahas soal pelumas, terutama soal kekentalan, karena ternyata banyak yang masih salah mengerti ya, dan jadi salah paham ya. Jadi di oli itu kekentalan itu tertulis di bagian luar sebagai angka kekentalan pakai standar SAE. SAE itu apa ya, lupa harus. Jadi angka ini berupa angka puluhan biasanya belakangnya. Ada angka W juga. Kalau zaman dulu ada 20W50, terus 10W40. Sekarang jadi 5W30, 0W20 begitu. Angka ini merupakan angka kekentalan. Apa artinya? Angka 40 ini asalnya dari mana? Kalau kita lihat di spesifikasi oli, angka 40 itu bersumber pada kekentalan yang bisa melindungi mesin hingga suhu 40 derajat 40 derajat Celcius. Yang 50 juga gitu, bisa melindungi sampai 50 derajat Celcius. Yang 30 juga gitu, 30 derajat Celcius. Tapi ini standar lama ya, standar lama. Jadi pada saat itu acuannya. Dan sekarang tentu sudah nggak pakai itu lagi ya standarnya, tapi pakai ya ukuran lah. Angkanya kisarannya 30, 40, 50 masih tetap dipakai. Cuma sudah bukan lagi sebagai peruntukan suhu. Jadi ada oli 0W30 yang bisa dipakai sampai 50 derajat Celcius. Ya tergantung pabriknya ya. Kalau yang murah jangan harap. Kalau sudah olinya mahal, aditifnya cukup, mampu itu. Jadi kekentalan tergantung dari bahan oli atau aditifnya juga. Kekentalan itu bagian depan yang 13W, 15W, 10W itu adalah kekentalan yang menunjukkan ketika suhu dingin. Jadi ada sendiri ya, kalau 13W itu kisarannya bisa sampai berapa, 15W itu kisarannya sampai suhu berapa, 10W sampai suhu berapa, cuma penulis lupa. Yang jelas suhunya lebih rendah daripada yang 30, 40, 50. Nah sekarang kan oli itu angkanya itu nggak cuma satu kan, kebanyakan dua, 15W, 50. Nah yang 15W ini angka di depan ini menunjukkan bahwa pada suhu rendah iya memang seencer itu, sementara di suhu tinggi ya 50W itu sekental itu. Balik ya. Yang apa, yang suhu rendah harusnya lebih kental daripada suhu tinggi. Yang jelas angka ini didapatkan dari mengukur pada temperatur tertentu. Yang depan itu 15W, 13, 10W, 5W itu berapa ya suhunya ya? Penulis lupa ya, diukur pada suhu berapa untuk yang apa, angka kekentalan pertama itu.
kalau nggak salah 10 derajat atau 12 derajat ya, penulis lupa. Yang penulis ingat itu yang angka belakangnya, yang 30, 40, 50, 20 itu. Angka itu dicapai dengan memanaskan oli hingga suhu 100 derajat Celcius, kemudian dibandingkan dengan oli referensi. Nanti didapat angka kekentalan kinematic viscosity. Nah, dari angka kinematic viscosity ini nanti bisa diketahui kategori berapa olinya. Jadi kisaran kekentalan misalnya 6 sampai 10 itu ada di kategori 30, terus 5 sampai apa itu kategori 20 ya, seterusnya lah, semacam itu pengkategoriannya. Jadi oli yang belakangnya 40 itu bisa kental atau encer, ada kisarannya. Jadi ada oli 10W40 yang kekentalannya di suhu 100 derajat Celcius itu hampir mendekati oli 10W30. Ada juga yang mendekati 15W50. Jadi karena kisaran ya, ring, ada yang mepet atas, ada yang mepet bawah, ada yang tengah-tengah. Dan angka ini, kekentalan ini enggak murni langsung angkanya pasti itu, enggak. Setiap ya namanya produksi kan ada variasinya lah. Angkanya ya malah kadang ada yang berlebihan, ada pula yang kurang. Ini bisa dilihat di uji kekentalan ya, P-Water atau apa itu, lupa penulis websitenya. Jadi kekentalan oli itu kadang nggak sesuai dengan bungkus, ada yang berlebihan, ada yang kurang. Kalau olinya bagus ya nggak jauh-jauh beda lah, tapi kalau yang oli kualitasnya jelek ya bisa jomplang banyak. Nah, dengan acuan ini maka oli dengan kekentalan 10W40 di suhu 100 derajat Celcius itu kekentalannya sama dengan oli SAE40, oli single grade yang enggak dirancang, enggak pakai aditif gitu. Jadi oli yang belakangnya sama-sama 40 di suhu 100 derajat itu kekentalannya pasti mirip-mirip, ada di kisaran yang sama, itu standarnya. Cuma ada yang bikin kompleks. Jadi ada yang ngomong 10W30 dibanding dengan 5W30 itu yang 10W30 lebih kental, ada yang ngomong gitu. Ya bisa jadi dalam kenyataan memang lebih encer yang 5W30, bukan karena cara ngukurnya salah, tapi karena sifat periodis dari oli, sifat apa sifat dari multigrade itu sendiri. Jadi zaman dulu itu oli itu single grade. Single grade itu maksudnya depannya nggak ada 15W, 10W, 5W, nggak ada, langsung angkanya utuh, SAE 40, SAE 50, SAE 30 gitu. Nah, kemudian muncul kebutuhan agar oli ini tidak terlalu kental pada saat suhu dingin, sehingga muncullah oli multigrade. Oli multigrade ini punya viscosity index tinggi. Jadi saat suhu dingin dia nggak terlalu kental, saat suhu panas dia nggak terlalu encer. Kekentalannya dibuat variasinya nggak tinggi. Itu adalah oli dengan viscosity index tinggi. Untuk mencapai ini dibutuhkan aditif. Aditif ini jumlahnya banyak. Ya 15-30%. Dan aditif ini sifatnya enggak seperti oli ya.
aditif ini bukan sebuah pelumas yang bagus. Jadi memang sih bener ada oli yang punya kemampuan pelindungan bagus. Tapi kalau sudah pakai aditif seperti ini, ya kemampuannya jelas berkurang. Selain itu kualitas dari oli atau jenis dari bahan oli, jenis penyulingan juga mempengaruhi. Jadi oli dengan penyulingan lebih baik, misalnya grup 2, itu biasanya mempunyai viscosity index lebih baik dari grup 1. Yang grup 3 juga lebih baik dari grup 2. Seperti itu. Jadi ya namanya viscosity index tergantung dari bahan olinya juga. Nah, yang masalah ini adalah kalau sudah pakai aditif viscosity index improver, aditif yang bikin oli kekentalannya nggak berubah, nggak bervariasi banyak walau saat dingin dan panas, oli jadi cepat rusak. Jadi bahan viscosity index improver ini, bahan aditif yang bisa meningkatkan viscosity index ini, bahan yang bisa bikin oli nggak terlalu kental pada saat dingin, itu nggak tahan sama shear, nggak tahan sama kocokan-kocokan. Jadi kalau kena kocokan mudah encer. Nah, sayangnya standar pengujian kekentalan itu kan kuno ya, dipakai mulai dari zaman dulu. Itu cuma mempertimbangkan suhu 100 derajat. Jadi oli dipanasi, ya dipanasi tok, nggak dalam kondisi misalnya tergencet-gencet komponen mesin atau dikocok-kocok gitu, nggak dalam kondisi seperti itu. Padahal ya kemampuan oli sangat terpengaruh pada kondisi tersebut. Jadi ya itu makanya lah kita bisa lihat oli yang 5W30 itu lebih encer daripada yang 10W30. Penyebabnya itu karena viscosity index improvernya bikin oli yang 5W30 itu bisa lebih encer kan. Viscosity index improver itu kasarannya bikin oli yang kemampuan aslinya 5W jadi kemampuannya 30 pada saat suhu 100 derajat Celcius. 10W40 itu oli yang kemampuan sesungguhnya 10W jadi seperti yang SAE 40 di suhu 100 derajat Celcius. Cuma pada waktu dikocok-kocok kan aditif VI improver ini jadi rusak, jadi kisut. Itu jadi lebih encer olinya. Lebih encer olinya ya kegentarannya berkurang. Kegentarannya berkurang ya encer kan. Nah, ini yang menjadi penyebab oli 5W30 lebih encer dari 10W30 karena kemampuan olinya aslinya yang 5W30 itu adalah 5W, sementara yang 10W30 adalah 10W. Ketika kena kocok-kocok kemampuan berkurang ya tentu saja yang 5W jadi lebih encer daripada yang 10W. Sebenarnya sih ada standar baru untuk pengukuran kekentalan, yaitu HTHS. Nggak hanya diukur pada suhu tinggi saja, tapi juga diukur pada saat olinya sedang dikocok-kocok. Jadi HTHS makanya namanya high temperature high shear. Nah, dengan pengukuran ini jadi ketahuan kemampuan oli sebenarnya ketika di suhu tinggi dan sedang dikocok-kocok itu segimana. Pengukurannya lebih netral. Cuma
Ini karena standar yang lumayan baru, nggak diterapkan sama pabrik oli. Pabrik oli masih menggunakan standar kekentalan yang pakai SAE 40, 50, 30 dan seterusnya itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong 10W 40 itu encer, pakai SAE 40 itu terlalu kental, yaitu mungkin karena pemakaian aditif viscosity index improver. Tapi ingat bahwa rekomendasi pabrikan itu biasanya menggunakan oli yang kemampuannya tinggi, yang aditif viscosity index improvernya bagus. Kalau ya yang dijual sama pabrikan itu kualitasnya jelek ya, tapi pakai rekomendasi oli bagus, pakai acuan oli bagus, standarnya pakai acuan oli bagus, walau oli yang dijual jelek ya nggak tahu lah kenapa. Jadi ya itu makanya kenapa kok yang 5W30 itu kok lebih encer dari 10W30, itu penyebabnya. Ya kalau butuhnya untuk perlindungan mesin di cuaca tropik ini, penulis sih lebih pilih pakai oli yang single grade. Oh, sekarang ini penulis sudah coba oli single grade di suhu rendah, pagi-pagi dingin-dingin, nggak terasa terlalu kental kok. Nggak terasa terlalu kental, ya masih terasa enak-enak aja. Start langsung gereng pagi-pagi, nggak masalah. Yang mungkin khawatir oli terlalu kental pada saat pagi hari, enggak gitu, malah malah lebih bagus daripada oli yang penulis pengalaman itu, oli extend. Nah itu kan extend itu diakui pakai ester, kekentalannya yang penulis coba itu 10W40, penulis sengaja pakai yang model sport. Tapi amit-amit itu pagi-pagi itu loh, hambatan olinya saking gedenya sampai tenaga itu kurang, sampai tenaga itu kehambat, parah ya. Itu baru oli jelek, oli yang nulisnya 10W40 tapi waktu pagi-pagi itu kuantal sekali. Tapi itu cuma berlangsung 2 hari ya. Begitu di hari ketiga langsung encer, nggak terasa normal ya. Tapi ya namanya oli yang terlalu cepat menjadi encer dalam hitungan hari, tentu saja dalam hitungan minggu sudah nggak layak pakai lagi. 2 minggu sudah nggak layak pakai kalau untuk menulis. Ya kayaknya itu aja ya yang kalau soal kekentalan itu. Apalagi ya yang berhubungan dengan kekentalan, HTHS sudah, kekentalan suhu tinggi suhu rendah sudah. Ya itu aja wis, kalau kekentalan nggak usah panjang-panjang lah. Jadi itu alasannya mengapa kok oli encer itu oli 5W30 itu kekentalannya bisa lebih encer dari 10W40, karena olinya itu ada aditif viscosity index improver yang jelek. Nah karena aditif yang jelek itu bikin oli itu perlindungannya jelek sehingga makin encer. Makanya yang 5W30 lebih encer dari 10W30. Masalahnya itu karena aditifnya jelek. Ya wes itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.